Bismillah, kita mulai tiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah ilal huda wa du'a ila khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa ridhahi wa ridhahu. Kita lanjutkan ya, sekarang masuk kepada pembahasan inti ya dari usul fikih. Jadi apa yang sudah kita lewati ya sampai halaman 36 itu masih muqaddimah ya, karena di awal atau setiap kitab usul fikih ya awalnya ada pembahasan muqaddimah ya, pengantar. Ada dua muqaddimah yang biasa ada di dalam kitab-kitab para ulama. Yang pertama muqaddimatul kitab, yang kedua muqaddimatul ulum ya, atau muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab itu di mana-mana sama. Ya, dimulai dengan bismillah, hamdalah, salawat dan salam. Itu muqaddimatul kitab ya. Permulaan ketika memulai kitab. Sunnahnya itu ya, tidak langsung pembahasan tapi bismillah, hamdalah, salawat dan salam. Kemudian ada muqaddimatul ilmi, pengantar ilmu ya. Pengantar ilmu itu dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan yang akan digunakan selanjutnya. Dan itu setiap kitab, setiap ilmu berbeda ya. Muqaddimatul ilmi di dalam usul fikih yang sudah kita bahas, muqaddimatul ilmi di dalam mustalahul hadis pun bisa kita lihat ya, berbeda. Muqaddimah dalam mustalah hadis itu diawali dengan apa itu hadis, apa itu matan, apa itu sanad, apa itu musnad, apa itu musnid. Ya. Kalau di dalam usul fikih yang sudah kita lalui ya, marotibul idrok ya, marotibil ilmi, kemudian bagian hukum. Nah, menurut Al-Ghazali aslinya muqaddimah yang ada di awal usul fikih itu bukan hanya muqaddimah usul fikih, tapi muqaddimatul ulum, muqaddimah ilmu secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat dalam Mustasfa itu awal-awalnya membahas tentang mantik. Ya. Apa itu ta'rif, cara membuat ta'rif, kemudian apa itu taksim, cara membuat taksim, apa itu tasdik dan bagaimana membuat kias. Karena dalam berpikir kita tidak lepas dari itu ya, dari mantik. Mantik itu lebih kepada ketertiban di dalam berpikir dan itu berlaku untuk semua ilmu. Makanya kata Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa itu bukan muqaddimatul ilmi usulil fikih saja tapi muqaddimatul ulum ya, pengantar semua ilmu. Nah, kita masuk kepada halaman 37 tartibu mabahisi usulil fiqhi ya, urutan pembahasan yang ada dalam usul fikih. Rata-rata hampir sama ya, di madrasah manapun pembahasannya seperti ini. Tashtamilu mabahisu usulil fiqhi allati sanadrusuha fi hadhihi khulasati alal mabahithil atiyah. Ya, pembahasan usul fikih itu mencakup pembahasan-pembahasan yang ada di bawah ya, totalnya ada 8. Yang pertama al-mabahithul muta'alliqah bil alfaz. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Ya, itu pasti di awal-awal usul fikih ya rata-rata seperti itu. Ya. Contohnya berhubungan dengan lafaz itu apa? Amar, nahi,
hakikoh, majaz, ya. Kemudian am, khos, mutlak, muqayyad. Nah, itu adanya pada pembahasan muta'alliqah bil alif. Ya. Mustarok, mutawati, etawatu, ya, taroduf. Itu penting, sangat penting, ya, ketika kita akan memahami dalil-dalil tafsiri dari Quran dan Nas. Kita tidak mungkin bisa memahami, tidak mungkin bisa menemukan hukum kalau tidak diawali dari penelitian secara lafzi. Lafadznya dulu kita teliti, lafadznya dulu kita kita tahlil, kita kuak, kita analisis, baru setelah lafadz berangkat kepada penelitian atau analisis yang lainnya. Jadi sangat penting, ya, kita sama sekali tidak boleh mengabaikan pendekatan lafadz. Nanti yang kedua pembahasan tentang kitab. Kitab di sini maksudnya Quran. Dalam usul fikih Quran itu nama lainnya Alkitab. Ya. Alkitab itu ya Al-Quran. Kemudian yang ketiga as-sunnah. As-sunnah di sini sunnah menurut istilah usul fikih. Karena nanti jangan sampai ketukar dengan sunnah dalam istilah mustalahul hadis. Ya. Itu penting. Kita membedakan istilah-istilah itu supaya kita tidak keliru di dalam memaknainya. Sunnah usul fikih itu bukan sunnah dalam mustalah hadis. Makanya saya sempat menulis sedikit ya, terkait poligami itu sunnah atau tidak. Ya, yang dimaksud sunnah di sana itu apa? Ya, kalau sunnah secara hukum itu tidak mutlak. Ada orang yang sunnah, ada orang yang wajib, ada orang yang haram poligami. Tapi kalau sunnah dalam mustalah hadis, yang sunnah itu artinya ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan, segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, maka itu dikatakan sunnah. Artinya karena sunnah diamalkan Rasulullah. Semua berita tentang Rasulullah itu kan sunnah di dalam mustalahul hadis. Maka poligami pun sunnah mengikuti makna yang itu. Ya, sunnah. Nah, lalu yang dimaksud oleh sebagian orang atau orang awam, sunnah itu sunnah yang mana? Kalau hukumnya sunnah, itu belum tentu seorang itu sunnah, bisa jadi haram. Jangankan itu, nikah pun dalam fikih itu bisa jadi haram. Ya, bisa jadi makruh, ya, dan sebagainya. Nah, itu perlu di-clearkan, ya. Istilah-istilah itu kita sering berdebat atau sering menggunakan yang kita sendiri tidak clear, menggunakan yang tidak paham. Ya. Maka di dalam mantik itu yang pertama dibahas itu ta'rif. Kita itu bicara tentang apa? Ya. Terutama lafaz-lafaz yang mustarok. Mustarok itu satu lafaz yang memiliki banyak makna. Kadang kita yang kita maksud dari lafaz itu makna yang A, orang lain bermaksud dengan lafaz itu makna B, itu enggak nyambung. Nanti dalam diskusi tidak nyambung, akhirnya salah paham, akhirnya mengkritik yang bukan harus dikritik, akhirnya menghujat yang aslinya tidak dipahami oleh dia sendiri. Ya. Dan itu banyak terjadi. Sekarang misalnya tidak boleh fanatik dengan agama. Kita itu belum clear dengan fanatik. Maksud fanatik di sana itu apa dulu? Karena bisa jadi yang dipahami orang yang bicara, yang mengomentari itu berbeda. Satu mengatakan kita harus fanatik, satu jangan fanatik. Ya, itu harus clear dulu. Fanatik di sana itu seperti apa? Ya. Nanti tidak nyambung, ya tidak nyambung. Karena bisa jadi ada poin-poin yang bisa mengubah cara pandang seorang. Kemudian keempat nanti tentang ijma, kelima tentang qiyas, keenam tentang adillah al-mukhtalafi, yaitu dalil-dalil yang ulama berbeda pendapat dalam menggunakannya. Ya. Bukan kalau yang ini dalil muttafaq alaih, ya. Kitab, sunnah, ijma, qiyas itu sepakat, semua ulama menggunakan. Nah, nanti ada adillah mukhtalafi, ada dalil-dalil yang diikhtilafkan. Ulama berbeda pendapat. Kalau dalilnya sendiri berbeda pendapat, maka kesimpulan hukumnya pun sangat mungkin berbeda pendapat.
besar kemungkinan berbeda hasil. Ya. Nanti yang ketujuh ta'adul wa tarjih. Ya, ta'adul itu ta'arud, saling berimbang. Ya, kekuatan dalilnya sama, tapi maknanya saling menafikan. Kalau ngambil yang ini, yang itu berarti tidak diambil. Ya. Itu disebut dengan ta'arud. Ta'arud itu ada pertentangan, dua-duanya kuat. Kemudian apa? Ta'arud. Kemudian kalau mengambil salah satu, resikonya meninggalkan yang lain. Itu nanti ada di istilahnya tarjih. Ya, tarjih itu mengunggulkan salah satu dalil, ya, kemudian menyimpan yang lain. Walaupun nanti langkahnya tidak langsung tarjih, ya, ada jamak, ada nasakh, baru tarjih. Kemudian yang kedelapan al-ijtihad wa taqlid. Ya, ijtihad itu ya, istifragul wus'i fi talabil hukmi. Jadi mengerahkan semua kemampuan ya untuk mencari hukum. Itu disebut dengan ijtihad. Dan nanti ada turunannya yaitu taklid. Itu pasti ya, di mana-mana bab ijtihad itu diikuti dengan taklid. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu berijtihad dan tidak semua orang wajib ijtihad. Itu penting ya. Apakah semua orang wajib ijtihad? Tidak. Ya, petani tidak perlu. Atau jangan petani, semua yang belum memiliki ilmu dasar untuk ijtihad ya jangan. Nanti blunder. Ya. Nah, nanti setiap pembahasannya akan dibahas satu persatu. Ya. Cuman di sini karena mukhtasar, pembahasannya nanti akan sangat ringkas. Ya. Bab yang pertama, halaman setelahnya, al-babul awal fil mabahi fil muta'alliqah bil alfa. Ya. Bab yang pertama dari berapa? Dari 8. Ya. Dari 8 bab yang sebelumnya. Bab pertama itu pembahasan, mabahi itu jama dari mabhas. Ya. Jadi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan lafad. Wa yashtamilu hadzal babu ala adadin minal fusul. Iya. Ya. Dan bab ini mencakup beberapa fasal. Di antaranya al-haqiqah wal majaz. Nah, nanti kita bahas. Ini kita perhatikan, ini semuanya berhubungan dengan lafaz. Ya. Al-haqiqah wal majaz. Al-mantuq wal mafhum. Al-awamir wal nawahi. Al-umum wal khusus. Al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad. Al-mujmal wal mubayyan. Al-zahir. Al-muawwal. Al-nasikh wal mansukh. Ya. Ini tidak perlu dijelaskan, nanti mungkin kita lalui satu persatu. Ya. Nasikh dan mansukh. Wa hadhil mabahitsu kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa qa'imun 'alal. Ya, jadi pembahasan lafaz ini tidak hanya berhubungan dengan Quran, tidak hanya digunakan dalam menganalisis Al-Quran, tetapi juga digunakan untuk mengkaji sunnah. Dan setiap sesuatu yang berlafaz ya wa biku lima huwa qaimun alal. Jadi hakikat majaz mujmal mubayyan itu bukan hanya Quran dan sunnah. Dan kalau nanti kita lihat dalam ilmu ulumul Quran, dalam ulumul Quran itu pembahasan ini semuanya ada. Ya, hakikat, majaz, mantuk, umum, khusus. Ya, misalnya kita lihat salah satu ulumul Quran yang dipelajari sekarang. Itu pembahasan tentang ini rata-rata ada. Baik kitab ulumul Quran yang tipis ataupun yang tebal. Karena ini lafaz itu ya tidak terlepas dari ini. Ya, hakikat, majaz, mantuk, mafhum dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada yang pertama. Itu hanya gambaran besarnya saja ya. Bahwasanya di dalam pembahasan lafaz itu nanti kita akan membicarakan 8 pembahasan, 8 poin. Ya. Hakikat, majaz, dan terakhir nasikh dan mansukh. Ya. Sekarang masuk kepada yang pertama. Al-fasul awal fil haqiqah wal majaz. Ini fasal awal dari bab awal. Ya. Bab awalnya yang berkaitan dengan lafaz, fasal awal itu berkaitan dengan haqiqah dan majaz. Ya. Jadi ada bab yang paling besar, pasal di bawahnya. Ini istilah yang digunakan para ulama kita dulu. Ya.
pasal, bab dan sebagainya. Biasanya di bawahnya lagi bab, fasal, ada apa ya? Ada tatimah, ada tanbih, ada khotimah, ya, dan sebagainya. Yanqasimul kalamul arabi, kita masuk ya. Yanqasimul kalamul arabi min hayfiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah. Ya'rifuhal mar'u bi dirasati kutubil lughah wa ulumiha. Jadi kalam Arabi itu bisa kita bagi ke dalam sekian pembagian, tergantung haifiyat katsirah ya. Haifiyat itu tergantung dari sisi mana kita membagi. Ya, itu artinya bukan hanya kalam Arabi, apapun yang ada itu bisa kita kategorikan, bisa kita bagi menjadi bagian-bagian, pembagian-pembagian yang banyak, tergantung bagaimana kita membaginya, tergantung dari sisi mana kita membagi. Ya, itu disebutnya asasut taksim. Ya, dalam ilmu mantik ada yang disebut dengan taksim. Taksim itu pembagian. Ya, pembagian itu ada caranya. Ya. Nah, salah satu salah satu unsur penting dalam taksim itu asasut taksim. Ya. Pertimbangan dalam kita membagi. Kriteria apa yang akan kita bagi. Kan misalnya ada orang berkumpul atau satu murid berkumpul di satu kelas. Jumlahnya 25. Yang 25 itu bisa kita bagi dalam otak kita menjadi beberapa kategori. Ya. Misalnya dari sekian kelas itu kategori yang cerdas dan yang lambat. Itu taksim yang pertama. Kemudian anak tersebut bisa kita bagi juga menjadi yang pendiam dengan yang aktif. Ya, kemudian mereka pun bisa kita bagi dengan yang minatnya kepada ilmu agama dan minatnya kepada ilmu bahasa. Ada yang minatnya kepada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi ada 4. Ya. Dari 25 itu ada bisa kita bagi menjadi 4 yang minat, ya. Jadi murid yang minatnya kepada ulum syar'i, murid yang minatnya kepada bahasa dan IPA dan IPS. Nah, itu bisa kita terus kembangkan. Mau dibagi dari berdasar kriteria apa? Akhirnya kan jadi banyak. Orangnya itu juga. Nah, ini pun kalamul Arab seperti itu ya. Yang qasimul kalamul Arabi min haithiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah. Ya'rifuhal mar'u bi dirasati kutubil lughah wa ulumiha. Nah, wa min ahammi hadhil aqsam al-haqiqatu wal majaz. Nah, dari sekian pembagian kalam Arabi, yang salah satu yang penting itu pembagian lafaz Arabi atau kalam Arabi menjadi haqiqah dan majaz. Ini aslinya diambil dari balaghah, ya. Haqiqah majaz itu dibahas di dalam ilmu balaghah. Makanya ilmu ushul fikih itu banyak merangkum ilmu-ilmu yang ada dalam ulum syar'i. Balaghah harus tahu, nahwu harus tahu, ya. Kemudian mantik harus tahu. Balaghah misalnya ini ya, tentang haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz ini pembahasan asalnya ada di ilmu balaghah, lalu diadopsi dalam usul fikih tetapi dikembangkan di dalam pembahasannya. Jadi tidak persis sama dengan yang ada di balaghah. Walaupun materi dasarnya dari ilmu balaghah. Fal haqiqatu, apa yang disebut hakikat, apa yang disebut majaz, ya. Jadi kalam itu bisa dibagi menjadi hakikat dan majaz. Ya. Dan ini bukan hanya dalam kalam Arabi, dalam bahasa apapun ini berlaku, ya. Hakikat dan metafor. Apa itu hakikat? Istiqmalul lafzi fi ma wudi'ala. Ya. Menggunakan lafaz fima wudi'alah di dalam penggunaannya ya. Fima wudi'ah itu dalam penggunaannya atau di dalam
makna yang dibuat untuknya. Satu lafaz itu ada, itu pasti ada maknanya, ya. Dibuat beserta dengan maknanya. Nah, hakikat itu menggunakan lafaz sesuai dengan makna yang dibuat. Oleh siapa? Tergantung yang membuat lafaz itu siapa. Ya, kalau misalnya uruf atau adat, ya uruf khos misalnya fa'il, maka hakikat itu adalah fa'il menurut ahli nahu. Dalam nahu ada fa'il. Ya. Penggunaan fa'il wudi alahnya itu, makna wudi alahnya itu, makna maudu'lahnya itu adalah al-fa'il wal ismul marfu, ya, al-waqi ba'dal fi'il misalnya. Nah, itu hakikat. Jadi hakikat fa'il itu apa? Kalau hakikat fa'il menurut nahu, ya, al-ismul marfu alladhi waqa'a ba'dal fi'li misalnya. Itu hakikat menurut ilmu nahu. Karena apa dalam ilmu nahu? Fa'il itu maknanya yang tadi. Dan ketika kita menggunakan fa'il dengan makna nahu, itu hakikat. Ya. Istiqmalul lafzi fi ma wudi'ala. Nah, ada majaz. Ya. Istiqmalul lafzi fi ghairi ma wudi'ala. Menggunakan lafaz bukan di dalam makna yang makna awalnya, makna dasarnya. Ya. Dan ini majaz ini nantinya nisbi, ya. Nisbi itu relatif, tergantung siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa menggunakan. Misalnya sholat. Sholat itu kalau menurut syari aqwalun af'alun muftatahatun bitakwir, ya. Tetapi dalam lughah, dalam bahasa, sholat itu doa lil khair. Cuman doa dengan yang baik. Ya. Kita berdoa, yaitu sholat. Makanya sholawat. Ya, sholawat itu kan dari sholat. Itu doa. Tapi syar'i itu membuat makna sendiri. Sholat itu bukan sholat yang dimaksud dalam lughah. Tapi aqwalun af'alun muftatahatun bitakwir wa muhtatamatun bitakwir. Ya. Tindakan, ucapan yang diawali dengan takbir, diawali dengan salam goliban. Nah, itu ya. Contohnya wa mithalu dzalik, contohnya annal arab wada'u kalimatal asad lil hayawanil muftaros. Orang Arab, ya, mereka ketika menyebutkan asad itu maksudnya hayawanun muftaros, yaitu binatang hayawanun muftaris, binatang yang menerkam, ya, semacam harimau, ya, dan sebagainya. Nah, itu penggunaan dalam lughah asad itu yaitu asad itu hayawan muftaris. Tidak ada makna yang lain. Ya. Tetapi faidah istamalna hadhihi lafdha fihi faqulna hina ma nara hadhihi hayawan al-muftaris hadza asadu fahada istimalun hakikiyun di kalimatil asad lianna hastu'milat fi ma wudi'at. Ya. Ketika kita menggunakan lafaz ini lalu melihat ada binatang yang ada harimau, lalu kita menyebut oh itu ada asad. Hadza asadu. Nah, kita menyebutkan asad untuk binatang yang menerkam tadi itu penggunaan hakikat. Hakikat lugawiyah. Karena secara bahasa asad itu hayawanun muftaris. Ya. Karena nanti bisa asad ini digunakan bukan untuk hayawanun muftaris. Bisa digunakan untuk orang yang gagah, pemberani. Oh, dia macan. Awas, dia itu macan. Ya, dia itu mau, ya, kalau dalam bahasa Sunda. Maung Bandung atau macan Kemayoran atau apalagi. Apakah itu macan asli? Itu bukan, maksudnya macan di sana pemberani. Ya, rajulun syuja. Ya, pemberani. Nah, ketika kita menggunakan macan untuk ya satu klub, macan Kemayoran, Maung Bandung, apalagi. Itu maksudnya bukan macan yang asli, tapi inti apa? Tapi yang dimaksud adalah yang pemberani. Ya, pemberani. Rajulun suja.
Nah, itu disebut dengan majaz, itu disebut metafor. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak menggunakan kalimat majaz atau metafor. Kita sering menggunakan lafaz bukan pada makna lugawi, tapi di selain makna lugawi. Tapi kita bisa memahami, orang yang mendengar pun bisa memahami, ya, karena ada qarinah. Ya, qarinah itu apa ya? Pembicaraan depan dan belakangnya itu mengarah kepada makna lain. Nah, ketika orang tidak mampu menangkap qarinahnya, itu bisa jadi salah paham. Ya, sering terjadi salah paham. Nah, itu hakikat dan majaz. Di setiap bahasa ada hakikoh, ada majaz. Hakikoh itu penggunaan asal, penggunaan berdasarkan makna asal. Majaz itu penggunaan berdasarkan bukan makna asal. Ya. Nah, kemudian hakikoh sendiri dibagi menjadi 3. Ya, kita sudah selesai dengan hakikoh, kemudian aksamul hakikoh. Pertama, watan qasimul hakikotu ila salah satu aksam. Hakikoh itu ada 3 bagian. Ada hakikoh lugawiyah, hakikoh urfiyah, hakikoh syar'iyah. Itu tidak lepas dari 3. Ya. Ada lugawiyah bahasa, urfiyah itu adat, uruf, ya. Ada syar'iyah, yaitu hakikoh menurut pandangan syar'i. Ya. Jadi hanya ada itu, ada 3. Ya, lugawiyah, urfiyah, dan syar'i. Jadi ada berapa hakikoh? Hakikoh ada 3. Pertama hakikoh lugawiyah, kedua hakikoh urfiyah, ketiga hakikoh syar'iyah. Lalu apa hakikoh lugawiyah? Al-hakikotul lugawiyah hiya al-mustafada min wad'il lughah. Yang diambil, ya, mustafad diambil dari wad'ul lughah. Dari apa wadi itu, ya? Dari wadi itu menempatkan. Dari penempatan bahasa. Jadi disebut hakikoh lugawiyah itu hakikat secara bahasa. Menurut cara pandang bahasa itu hakikoh. Contohnya apa? Menggunakan asad untuk hayawanun muftaris. Nah, makna hayawanun muftaris, binatang yang menerkam, untuk asad itu hakikoh lugawiyah. Karena secara bahasa macan itu binatang menerkam, hayawanun muftaris. Ya. Nah, itu hakikoh lugawiyah secara bahasa. Contohnya wadabah al-maulu likulli ma yadubbu 'alal ardi min insan wa thair wa zahifa wal hayawanat allati tamshi 'ala arba. Ya. Dabah, ya, dabah itu secara bahasa artinya segala sesuatu yang berada di bumi, ya, bukan melata, menginjak di bumi, atau bukan menginjak. Dabah itu segala sesuatu yang ada di bumi, ya, baik manusia, burung, zahifah, zahifah belum lihat di kamus. Wal hayawan allati tamsi ala, atau binatang-binatang yang berkaki 4. Ya. Itu secara bahasa. Atau contoh lain dalam Quran, wa minhu qawluhu wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, ya, faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba. Ya. Jadi hakikatu dabbah secara bahasa kullu ma yadubu alal ard, segala sesuatu yang berjalan di bumi. Kemudian hakikoh yang kedua, ada yang sebut hakikoh urfiyah. Uruf itu uruf, ya. Urfiyah itu uruf, kebiasaan, adat, kesepakatan. Contoh apa? Wahyi al-mustafada minal urf. Ya. Yang diambil, hakikoh tersebut diambil dari mana? Dari uruf, dari adat. Katakhsisi kalimatid dabbah bidawatil arba. Dalam uruf, penggunaan dabbah itu bukan segala sesuatu yang melata atau yang menginjak di bumi. Ya. Dalam uruf, dabbah itu kuluma bidawatil arba. Setiap yang ada di bumi yang berkaki 4. Kuda, kucing, harimau, ya. Nah, secara uruf, ya, secara uruf dabbah itu
binatang berkaki 4. Di dalam penggunaan keseharian, akhirnya itu bisa di satu daerah, bisa di satu tempat, ya. Di kita itu dabah itu binatang yang berkaki 4. Di tempat lain bisa jadi tidak seperti itu uruf. Sama seperti kalau di Madura, ya kalau tidak salah itu biru itu apa? Hijau itu biru apa? Saya lupa. Biru itu untuk hijau, ya. Betul ya? Nah, itu uruf, penggunaan urufnya seperti itu. Biru itu untuk hijau kalau tidak salah. Nanti ada yang bisa mengoreksi, ya. Nah, itu uruf. Kalau makna asal dalam kamus-kamus secara lughah kan bukan itu, tetapi digunakan secara uruf itu. Ya, atau huruf di satu daerah misalnya menggunakan kata atau ini ya, gedang. Nah, gedang di Sunda dengan di Jawa itu beda. Ya, di Sunda gedang itu pisang, pepaya. Ya. Di Jawa gedang itu pisang. Nah, itu uruf. Ya, uruf. Ya, adatnya seperti itu. Pemanahnya seperti itu. Atau kalau di Jawa Barat pisang itu cau, ya. Kalau di Jawa gedang itu di Sunda itu pepaya, kalau di Jawa gedang itu pisang. Itu sudah dua hal berbeda. Kalau nggak paham dari awal, itu bisa ini ya, bisa tidak nyambung. Tolong belikan gedang. Ya. Itu yang nyuruh orang Jawa, yang disuruh orang Sunda, itu jadinya nggak nyambung. Ya. Yang dimaksud gedang orang Jawa itu pisang, orang Sunda gedang itu pepaya atau atos, ya, sering jadi cerita. Atos dalam bahasa Sunda itu sudah, ya, atos dalam Jawa itu keras. Nah, itu punya uruf masing-masing dalam menggunakannya. Ya, makanya ada cerita orang yang di dalam kamar mandi yang sedang mencret itu orang Sunda, yang ngantri di luar orang Jawa. Kemudian lama yang di dalamnya itu lama. Bukan, yang di dalamnya orang Jawa, yang di luarnya orang Sunda. Yang orang Sundanya nungguin lama. Kata yang di luar, atos, maksudnya sudah, saking lama. Setelah keluar, atos, yang kata orang Jawa, atos, mencret. Keras, bukan keras, tapi mencret. Itu jadi gak nyambung. Ya. Nah, itu urfiyah, hakikoh urfiyah. Kemudian yang ketiga, sebentar. Ada yang sebut hakikoh syar'i, hakikat penggunaan asal menurut syar'i. Wahya al-mustafada minasyar'i ka kalimatis salat fa innahu mawdu'atun fil lughah likulli du'ain illa anna syar'a khassaha bil ibadatil ma'rufah, ya, al-muftatahati bit takbir al-mukhtatamah bit taslim wa kasiyam al-mawdu fil lughah likulli imsak wa khassahu syar'u bil ibadatil ma'rufah al-mafruḍah fi ramadan, ya. Seperti sholat, ya, sholat itu hakikoh syariahnya apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Nah, hakikoh syariah ini nanti berbeda dengan hakikoh lugawiyah. Karena menurut lughah, sholat itu ya kullu du'ain khair, setiap berdoa yang baik itu sholat. Tetapi syariat, apa itu syariat? Itu mastufida minasyari. Pokoknya kalimat-kalimat yang datang dari syari, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah, itu syari. Ya. Nah, tetapi syariat datang dengan makna yang berbeda dengan lughah. Kalau lughah hanya kulli doa, tapi kalau sholat menurut syariat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Ya. Nah, itu disebut hakikoh syariah. Contoh lainnya misalnya apa ya? Al-bid'ah, ya. Misalnya dalam hadis ada nikmatul bid'at,
Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu yang ini. Nah, itu bid'ah hakikoh syariah atau hakikoh lafdiyah. Itu kan yang jadi perdebatan, sering jadi perdebatan. Sebagian perkataan sahabat Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, itu hakikoh syariah. Artinya bid'ah itu dibagi menjadi yang baik dan yang tidak. Bagi sebagian nikmatil bid'atu hadhihi itu adalah bid'ah lugawi. Pokoknya segala sesuatu yang baru. Karenanya bid'ah tidak bisa dibagi menjadi mahmudah dan madmumah. Ya. Nah, itu imbasnya bisa kemana? Ya, kemudian masuk kepada majaz, yaitu hakikat. Di sini cukup simpel, udah 620. Sampai sana dulu silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Hari ini agak capek ya malam. Kalau yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi yang secara syariah itu secara istilahi sama Ustaz ya? Kan ada biasa secara lughah, kemudian secara istilahi. Secara istilahi itu dia secara syariah ya Ustaz ya? Istilahi itu bisa syar'i, bisa tidak syar'i. Karena ada istilah-istilah fikih, tapi tidak dibawa oleh istilah dalam Quran Sunnah tidak ada. Misalnya para fuqaha itu sering ya. Misalnya apa ya? Di dalam fikih itu sangat banyak apa ya? Hulu tolak bid'i, tolak sunni. Ya. Bid'i sunni itu istilah yang tidak dikenal atau tidak ada dalam istilah itu secara langsung tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi fuqaha membuat istilah itu untuk membedakan mana tolak yang dibenarkan ya sesuai dengan panduan, mana tolak yang tidak dibenarkan. Itu istilahi, tetapi bukan syar'i. Nah, syar'i ini perlu dipahami ya, maksud syar'i ini apa? Kalau lihat dalam usul fikih, dalam kitab usul fikih yang agak tebal, syar'i itu yang mastufi dalam duhu minasyari'. Lafadznya itu memang dibawa oleh syar'i dengan makna khusus. Bukan syar'i itu ini syar'i, ini tidak syar'i, karena ini tidak syar'i jadi haram. Itu kadang sebagian ya yang awam gitu ya. Ini namanya tidak syar'i. Ini syar'i atau tidak? Jadi kesannya syar'i itu dianjurkan, yang tidak syar'i itu tidak dianjurkan. Misalnya seorang membuat nama kelompok menamai satu kelompok. Ini namanya syar'i atau tidak syar'i? Ya. Ada yang bertanya, ini syar'i atau tidak? Nah, maksud syar'i itu apa? Kalau yang dimaksud syar'i itu masyru' ya boleh atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau syar'i apakah nama ini dibawa oleh Quran Sunnah atau dicantumkan dalam Quran Sunnah, nah itu bisa ya. Berarti yang itu tidak syar'i. Misalnya nama kelompok apa ya? Persatuan Wahyu apa yang aneh-aneh ya. Apa ya? Angling Dharma itu yang baru ada ya, Angling Dharma misalnya. Ini syar'i atau tidak syar'i? Nah, maksud syar'i dia itu apa? Ketika berdebat juga itu tidak akan nyambung kalau tidak disepakati dulu makna syar'i. Kalau maksudnya syar'i itu dibawa oleh syariah, di dalam Quran Sunnah ada istilah itu, berarti syar'i. Kalau tidak ada berarti tidak syar'i. Tetapi tidak syar'i di sana bukan berarti tidak boleh. Karena syar'i yang dimaksud di sana hanya apakah lafaz tersebut ya dibawa oleh syar'i atau tidak. Cuman itu saja. Misalnya nama Joko ini syar'i atau tidak syar'i? Ya, kalau itu syar'i artinya ada dalam Quran dan Sunnah ya nggak ada. Jadi nama Joko itu gak syar'i. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Walaupun nanti yang afdolnya ya ada nama-nama lain. Nama saya itu nggak syar'i. Artinya apa? Syariat tidak ada dalam syariat nama Deni. Tetapi boleh ya secara fikih boleh. Ya. Jadi
Itu seperti itu. Ya, istilah itu lebih luas dari syar'an, dari syar'. Karena ada beberapa istilah dalam fikih atau dalam ilmu lain itu istilahan. Ya. Tapi tidak dikenal di dalam Quran dan Sunnah. Boleh ya boleh, ya, tidak ada masalah. Membuat istilah baru apakah? Nggak boleh. Kalau tidak boleh buat istilah baru, akhirnya ya sempit ya kita. Sangat sempit sekali hidup. Mungkin itu yang bisa saya respon. Ada lagi silakan. Tidak ada. Ini hari ini 5 ya. 4 orang. Ini semakin sini makin sedikit. Biasanya belajar itu di awal semangat, di tengah-tengah sudah mulai lemes. Ya. Di akhir-akhir tambah itu godaan. Online itu kadang ya godaannya gitu juga. Ya. Yang nggak online pun ya kadang sama juga. Ya. Orang kalau masuk pertama kali itu semangat, nah nanti sudah mulai bingung, mulai nggak paham, itu biasanya malah. Ya itu saya kadang merasakan. Ya. Udah sulit, itu kadang agak malas-malas. Bagi sebagian orang ketika mendapati sulit itu tantangan. Ya. Itu dulu lah mungkin ya untuk hari ini agak lemas sedikit karena tidak ada yang ditanyakan. Cukup sekian. Nanti selanjutnya kita majas ya. Ini masih panjang pembahasannya. Nanti kalau udah waktunya mepet, mungkin kita agak cepat ya. Atau kalau sudah habis 16 pertemuan masih ada belum khatam, kita usahakan khatam ya. Mungkin nyari waktu sekali 2 kali untuk menghatamkan. Kalau tidak khatam itu ya sayang ya. Tradisi ulama dulu itu biasanya membaca kitab itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dari gilaf itu dari cover ke cover. Ya. Tidak diloncat-loncat dan juga tidak sampai tidak dikhatamkan. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Saya tutup.